sifat saponah, cerdas. Kita sering menjumpai berita atau informasi dari ulama atau dari tokoh masyarakat, tokoh politik, betapa umat Islam di seluruh dunia terbelakang. Umat Islam khususnya di Indonesia banyak yang bodoh, sehingga kita di seluruh dunia ini terjajah, ditekan, di pulau soro oleh orang-orang kafir. Kenapa? Salah satunya adalah karena kita tidak cerdas, kita bodoh. Padahal di samping Rasulullah sangat cerdas, yang mana Rasulullah adalah teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan yang terbaik, contoh yang terbaik bagi kita yaitu Rasulullah SAW. Beliau sangat cerdas. Perintah pertamanya Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra, membaca. Di ayat yang lain disebutkan tidak layak bagi setiap muslim itu berperang semuanya. Kenapa tidak segolongan di antara mereka diutus untuk mendalami agama, agar mereka bisa mengingatkan mujahid-mujahid yang datang. Mujahid-mujahid yang datang dari medan perang itu, ya kalau menang agar tidak sombong, kalau kalah agar bisa sabar. Itu harus diajari, harus dinasehati. Siapa yang bisa menasehati? Ulama yang tafaqquh fiddin ini tadi. Harus ada orang yang tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama. Di surat An-Nahl ayat 78 insyaallah, atau ya 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah lah yang mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Bersyukur harus dengan beramal. Mensyukuri nikmat Allah itu dengan beramal. Beramal tidak bisa kalau tidak berilmu. Maka agar beramal harus mencari ilmu. Agar bisa bersyukur harus beramal. Untuk itu harus menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang cerdas. Jalannya menurut Allah yang dicantumkan dalam surat An-Nahl 78 tadi adalah banyak-banyak mendengar. Yang pertama, banyak-banyak mendengar, bukan banyak-banyak ngomong. Kalau kita banyak-banyak ngomong, menutup kemungkinan orang lain memberi ilmu kepada kita. Tapi kalau kita banyak-banyak mendengar, maka sangat luas kesempatan kita untuk mendapatkan ilmu dari orang lain. Yang kedua, banyak-banyak membaca, baik apa yang tertulis dalam Al-Quran maupun apa yang nampak di alam raya ini kita baca dengan penglihatan kita, dan selanjutnya kita saring dengan hati kita. Dengan begitu banyak mencari ilmu lewat pendengaran, penglihatan, dan hati, kita bisa beramal mendekatkan diri kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Amal yang begitu itulah makna syukur kita. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiy syakur. Beramallah hai keluarga Daud sebagai tanda rasa syukur kalian, dan sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur, kata Allah. Beramal. Amal itu bukan memasukkan uang ke kotak infak, itu bukan. Amal itu berbuat, bekerja, berkarya. Perbuatan itu anggota badan, perbuatan hati, semuanya kita lakukan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah Masjid Firdaus yang berbahagia,
kita sering dijuluki sebagai orang-orang yang bodoh, tidak cerdas. Orang Amerika sejak kecil itu dipaksa untuk banyak membaca. Walaupun pemaksaan itu dengan enak, diiming-iming, disenangkan untuk gemar membaca. Bukan malah diberi HP. Sejak TK itu yang ditekankan untuk sering dilakukan anak-anak TK itu banyak membaca, disenangkan. Sampai saya mendengar informasi, ingat saya, kalau S1 sarjana, orang yang berpendidikan S1 sebelumnya waktu kuliah itu diberi kebebasan untuk meminjam buku di perpustakaan. Itu sekali pinjam sekian puluh buku, sekali pinjam. Memanjakan orang untuk membaca. Akhirnya mereka bisa menguasai dunia. Dengan membaca mereka bisa menguasai dunia. Kita seharusnya menguasai dunia. Allah membebankan kita untuk memakmurkan bumi. Kita seharusnya menguasai dunia. Dengan apa? Dengan banyak membaca. Wahyu pertama yang diperintahkan adalah Iqra bismi rabbik. Bacalah. Membaca ini bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk melakukan perintah dari Rabbmu. Bismi rabbik ini artinya mentaati Rabb kita. Bacaan yang kita lakukan ini, membaca yang kita lakukan ini adalah karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk gagah-gagahan. Makanya di Amerika TK, SD itu banyak diajarkan untuk agar senang membaca, dimotivasi. Buku-buku bacaannya bagus-bagus, enak-enak. Anak TK itu mudah, senang untuk tertarik untuk membacanya. Kita sangat memprihatinkan kebiasaan membaca kita sangat memprihatinkan. Salah satu contoh seorang yang sampai sekarang usianya sekitar 50 tahun itu sangat sering, sangat senang membaca. Waktu kecilnya dibiasakan bapaknya, disuruh bapaknya untuk membaca koran. Karena bapaknya sudah agak rabun, kurang lancar dalam membaca koran, nyuruh anaknya yang seusia TK atau SD itu disuruh baca koran, disuruh menjadi pembaca berita. Dia, anaknya ini sudah hampir 50 tahun, sampai sekarang sangat senang membaca. Kebiasaan itu dipupuk oleh orang tuanya. Mudah-mudahan kita bisa menanamkan kecerdasan kepada anak-anak kita, adik-adik kita, atau semua yang kita cintai ini, dan diri kita, agar kita bisa meneladani Rasulullah SAW.